Bahkan banner-banner penolakan Rohingya itu juga dipasang sama masyarakat di tempat-tempat umum loh, termasuk di depan masjid. Assalamualaikum. Ara Rohingya Zati. Ara Hokkan. Ara Dunia Tunsai. Bahkan sempat juga ada tuh 2 orang Rohingya yang ditahan gara-gara ngelakuin. Ini banyak yang request ke gua nih, minta bahas kenapa masyarakat Aceh pada nolak ratusan pengungsi Rohingya yang mau mendarat di Aceh. Bahkan para pengungsi ini tuh disuruh putar balik kan ya, disuruh nyari tempat pengungsian yang lain. Dan sejujurnya ini gua nggak kaget sih, soalnya walaupun dulu kita tuh banyak ngelakuin aksi bela Rohingya kan, tapi gue juga dapat beberapa cerita tentang orang-orang Rohingya yang ditampung di Malaysia. Dan di Malaysia juga orang-orangnya tuh cenderung nolak kehadiran mereka kan. Jadi waktu di Aceh kejadian yang sekarang nih, gue jadi keinget yang di Malaysia beberapa tahun lalu inilah. Jadi ya aksi penolakan gini tuh sebenarnya nggak cuma terjadi di Aceh ya. Negara-negara Asia Tenggara tuh bahkan dari dulu udah pada nolakin pengungsi Rohingya juga. Tapi apa penyebabnya yang sampai bikin para pengungsi dari wilayah Rakhine Myanmar ini ditolak di mana-mana? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa negara-negara khususnya di Asia Tenggara pada nolakin pengungsi Rohingya di Learning by Googling. Sebenarnya gue bahas Rohingya tuh dulu tuh udah sering banget ya, dari sejarahnya sampai update-update-nya. Tapi sekarang di awal gue mau ngerangkum dulu nih, kali aja ada yang belum tahu kan. Pertama, Rohingya tuh nggak semuanya Muslim. Yang agama lain juga ada, dan mereka ini ikutan dibantai di sana. Makanya di kamp pengungsian Rohingya yang di Cox's Bazar kan juga ada tuh orang-orang Rohingya yang agamanya Hindu di situ. Karena ya mereka ikut dibantai, makanya mereka ikut kabur. Dan terus yang harus kita tahu juga, pelaku pembantaian Rohingya itu kan militer Myanmar ya. Nah, militer Myanmar ini dalam sejarahnya mereka tuh nggak cuma ngebantai Rohingya ya. Mereka juga pernah ngehantam etnis Kachin. Etnis Kachin tuh etnis mayoritas Kristen di sana. Terus ada juga etnis Chin, ini mereka mayoritas Kristen juga nih. Dan mereka juga masuk sebagai etnis yang paling sering ditindas sama militer Myanmar. Terus ada etnis Shan juga, dan etnis Shan yang Muslim maupun yang Buddha, mereka ini juga ditindas dan perang melawan militer Myanmar. Dan ini gue ngasih tahu ini biar lu pada tahu ya, kalau ini tuh emang bukan pembantaian agama, ini tuh pure pembantaian etnis. Ini tuh pure pembersihan etnis. Karena kalau ini pembantaian agama di wilayah-wilayah lain kayak di Yangon misalnya, itu tuh orang-orang Islamnya tuh masih bisa hidup normal loh. Masjid-masjid itu masih bisa beroperasi normal. Terus juga etnis-etnis mayoritas Muslim lain kayak etnis Zerbadi, Chulias, Kakas, itu mereka hidupnya juga normal-normal aja, nggak dibantai kayak Rohingya mereka. Jadi ya menurut gue ini tuh emang militernya aja yang rese, pengen melakukan pembersihan etnis, bukan pembersihan agama ya. Ya kalau pembersihan agama nggak akan ada tuh masjid-masjid di Yangon segala macam tuh nggak akan ada sekarang. In what the Myanmar government refers to as a clearing operation, it appears no Rohingya, whether Muslim or Hindu, are safe. The Myanmar government restricts journalists from visiting Rohingya villages in Rakhine State, so telling their stories is difficult. 500 Hindu families have fled across the border to Bangladesh. Nah, etnis Rohingya sendiri, mereka ini adalah salah satu etnis mayoritas Muslim di Myanmar. Atau lebih tepatnya di wilayah Rakhine lah, di Rakhine State. Kalau menurut United Nations High Commissioner for Refugee atau UNHCR disebut, garis besar dari sumber masalah yang dihadapin sama masyarakat Rohingya tuh adalah karena mereka tuh nggak diakuin sebagai etnis resmi di Myanmar. Dan keluarga negaraan mereka tuh juga udah ditolak sejak tahun 1982. Makanya akhirnya ini ngebikin masyarakat etnis Rohingya tuh jadi kelompok masyarakat tanpa negara terbesar di dunia. Jadi ya emang masalah krisis Rohingya ini tuh udah ada dari lama ya. Udah lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan kayak yang kita tahu, isu ini akhirnya jadi makin menguat waktu militer Myanmar ngelakuin aksi pembantaian dan pengusiran paksa ke masyarakat Rohingya di tahun 2017. Dari situ booming tuh masalah ini tuh, jadi diketahui seluruh dunia tuh. Dan masih menurut data dari UNHCR disebut sejak tahun 1990-an udah ada kurang lebih 1 juta masyarakat Rohingya yang terpaksa keluar dari Myanmar. Dan akhirnya jadi pengungsi di negara lain. Terus sekitar 90% dari total pengungsi Rohingya ini akhirnya mereka tuh menetap di Cox's Bazar, wilayah pengungsian masyarakat Rohingya di Bangladesh, yang sekaligus jadi kamp pengungsian terbesar di dunia sampai saat ini. Jadi 90% dari mereka tuh di Cox's Bazar di Bangladesh, sisanya baru tuh ada yang ngungsi dan nyari peruntungan di negara-negara lain, kayak di Thailand, Malaysia, Indonesia, sampai India. Ya ini sebenarnya kalau lu mau tahu sejarah Rohingya lebih detail, lu bisa tonton di video gue yang ini, sama ini. Ada lagi gak ya? Ya pokoknya banyak lah, gue dulu bahas Rohingya lah. Marketing berentet. Nah tapi di saat masyarakat Rohingya ini tuh serba kesusahan, mereka pengen nyari tempat yang lebih baik buat mengadu nasib, kebanyakan dari mereka tuh malah harus nerima kenyataan kalau
banyak negara yang udah pada nutup pintu buat pengungsi Rohingya. Bahkan negara-negara yang dulu sempat mau nerima mereka, kayak Thailand sama Malaysia, itu pun sekarang udah nggak mau lagi berurusan sama pengungsi-pengungsi dari Rohingya. Kenapa jadi gitu? Ini enaknya kita bahas satu-satu ya, per negara aja lah. Dari Thailand dulu deh. Kalau menurut NPR, Thailand tuh sebenarnya punya sejarah panjang loh dalam nanganin pengungsi-pengungsi dari negara tetangganya, khususnya di sini Kamboja. Ya, jadi dulu waktu perang saudara di Kamboja pecah, Thailand tuh jadi kedatangan banyak pengungsi dari Kamboja tuh. Dan Thailand di sini yang awalnya terbuka dan berniat ngebantu para pengungsi ini, endingnya malah jadi harus direpotin sama banyak kasus nih. Contoh kasusnya tuh kayak ini deh nih. Jadi banyak pengungsi-pengungsi ilegal yang masuk ke Thailand tanpa diketahui. Yang endingnya jadi bikin banyak munculnya kasus-kasus kriminal. Kayak penyelundupan, pencurian, sampai kekerasan yang dilakukan para pengungsi dan pada akhirnya ngerugiin masyarakat asli sana. Ya ini kalau kayak gini emang ngeselin sih ya. Udah dibantu loh padahal loh. Malah begitu pengungsinya. Makanya belajar dari pengalaman ini, pemerintah Thailand tuh sekarang jadi hati-hati banget kalau urusan pengungsi. Bener-bener mereka tuh nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Belum lagi sampai saat ini, pemerintah Thailand kan masih sering direpotin sama kelompok separatis di Thailand Selatan ya. Jadi kayak ini kita masalah satu aja belum kelar nih. Nggak usah nambah-nambah masalah lain dulu deh. Jadi gitulah kira-kira. Terus juga kalau kita lihat dari background agamanya, itu separatis di Thailand Selatan sama pengungsi Rohingya itu kan background agamanya sama ya. Sama-sama mayoritas Muslim. Nah, kesamaan identitas sebagai mayoritas Muslim antara separatis Selatan sama pengungsi Rohingya ini nih ngebikin pemerintah Thailand jadi makin hati-hati banget buat ngebantu pengungsi Rohingya. Mereka tuh mikirnya kayak, ini kalau kita nggak hati-hati, nanti takutnya orang-orang Rohingya ini malah jadi ngebantu kelompok separatis di selatan nih. Kalau gitu malah mengancam kedaulatan negara kan, takutnya begitu. Makanya akhirnya mereka jadi nahan-nahan di sini. Terus paman kita tercinta juga, Lung Tu juga, pas dia masih jadi Perdana Menteri, dia tuh pernah bilang kalau tindakan orang-orang Rohingya yang maksa masuk Thailand tuh adalah bentuk nggak respeknya mereka ke tuan rumah. Karena ya balik lagi, dengan mereka maksa masuk gitu, endingnya kan yang repot pasti jadi Thailandnya juga kan, yang repot pasti jadi tuan rumahnya juga kan. Duit bantuannya juga kan pasti pakai anggaran negara Thailand yang asalnya ya dari pajak warga Thailand. Jadi ya masa duitnya malah dipakai buat ngidupin orang luar yang seenaknya masuk ke Thailand, yang maksa masuk ke Thailand, kan nggak mungkin kan. Oke. Members of the ethnic minority Rohingya who are persecuted in Myanmar and often live in poverty. Thailand doesn't accept boat refugees, and instead they gave these people food, water and fuel before sending them back out to sea, aiming for Malaysia. Nah itu tadi di Thailand, di Malaysia beda lagi nih. Kalau menurut BBC, sejak terjadinya konflik berdarah di Rakhine yang bikin banyak masyarakat Rohingya terusir di tahun 2017, di situ Malaysia tuh bisa dibilang jadi salah satu negara ASEAN yang getol banget ngutuk tindakan kekerasan ini. Terus pemerintah Malaysia juga selalu dengan tegas nentang pemerintahan junta militer di Myanmar. Dan mereka mendukung penuh kubu oposisi yang memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Dan ya so far gue setuju sih sama apa yang disuarakan sama Malaysia ini ya. Tapi ternyata gara-gara ini akhirnya di mata masyarakat Rohingya, Malaysia tuh udah dianggap kayak destinasi favorit buat memulai kehidupan baru gitu. Pengungsi Rohingya ketika mereka nyari tempat baru, itu pasti opsi pertamanya tuh Malaysia. Dan masalahnya di beberapa tahun terakhir, sikap Malaysia ini pelan-pelan terkesan mulai berubah nih. Jadi meskipun pemerintah Malaysia tuh masih ngebela Rohingya di forum-forum internasional, tapi di lapangannya, di Malaysianya, mereka tuh mulai nolak kedatangan pengungsi Rohingya yang pengen masuk ke wilayah Malaysia. Udah beberapa kali tuh, Angkatan Laut Malaysia ngehalau kapal pengungsi Rohingya dan nyuruh mereka buat puter balik. Jadi ya sama sekali nggak boleh mendarat di Malaysia tuh. Kalaupun akhirnya ada yang diizinin singgah, mereka tuh nggak bakal bisa lama stay di Malaysianya. Paling cuma buat ngisi ulang perbekalan, habis itu ya udah disuruh berlayar lagi, udah. Dan penolakan ini nggak cuma dari pemerintahnya ya, dari masyarakat Malaysianya juga sama nih. Mereka ramai-ramai nolak kedatangan imigran asal Myanmar, khususnya warga Rohingya. Bahkan banner-banner penolakan Rohingya tuh juga dipasang sama masyarakat di tempat-tempat umum loh, termasuk di depan masjid. Emang alasan Malaysia nolak apa? Kalau menurut Reuters, Malaysia tuh sebenarnya punya alasan kuat buat nolak pengungsi. Soalnya mereka tuh termasuk negara yang nggak meratifikasi aturan PBB soal pengungsi. Mereka basicnya emang nggak ikut tanda tangan di protokol PBB terkait pengungsi. Jadi ya bisa dibilang ketika mereka nolak pengungsi, ya Malaysia tuh nggak ngelanggar aturan apapun. Belum lagi di tahun 2020 kemarin kan semua negara termasuk Malaysia tuh pada kesulitan gara-gara pandemi ya. Dan di sini akses masuk ke Malaysia juga diperketat dong buat meminimalisir penyebaran virus COVID. Lagi ketat-ketatnya gitu, tiba-tiba ada ratusan pengungsi Rohingya yang datang pakai kapal kecil dengan kondisi yang nggak baik-baik aja. Ya ini susah lah kalau mau diterima kan, terlalu beresiko ini. Dan akhirnya ratusan imigran ilegal Rohingya ini ditahan di pusat detensi. Dan akhirnya yang jadi masalah lagi, kalau menurut Channel News Asia di tahun 2022 kemarin, pusat detensi ini tuh dijebol sama para pengungsi di dalamnya.
Dan imigran-imigran yang didominasi sama orang Rohingya itu mereka pada kabur. Bahkan ada yang nekat kabur ke arah jalan tol. Dan gara-gara yang kabur ke jalan tol ini, akhirnya ada sekitar 6 orang yang tewas akibat kecelakaan. Dan ya balik lagi, kalau udah gini kan jadi tuan rumahnya yang repot ya. Terus belum lagi masyarakat Malaysia sendiri juga sering tuh dibikin repot sama kelakuan para pengungsi ini. Kalau menurut Al Jazeera disebut beberapa bulan setelah kedatangan para pengungsi ini, pemerintah Malaysia tuh ngeklaim kalau angka kekerasan di sana tuh jadi meningkat loh. Banyak banget laporan dari warga yang ngalamin tindakan nggak mengenakan dari para pengungsi ini. Bahkan sempat juga ada tuh 2 orang Rohingya yang ditahan gara-gara ngelakuin aksi pemerkosaan ke remaja Malaysia. Ini kacau, anjir. Ya, pantas jadi pada ditolakin ya di sana ya. Hundreds of detainees on the run. Nearly 530 people escaped after a riot at a detention center for undocumented migrants in Malaysia's Kedah state. Police say the detainees broke down doors and grills and fled. Dan penolakan terakhir ya yang lagi ramai di kita, penolakan imigran Rohingya di Aceh. Jadi kasus penolakan ini tuh terjadi di 3 tempat sekaligus ya, di Kabupaten Biren, di Kabupaten Pidi, sama di Kabupaten Aceh Timur. Di situ kemarin emang ada beberapa kapal pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Dan walaupun dapat penolakan dari masyarakat, tapi pas gue bikin video ini, para pengungsi ini tuh lagi ditampung di tempat-tempat penampungan sementara. Masyarakat sana akhirnya mau tuh nerima mereka dengan catatan dalam waktu dekat para pengungsi ini harus direlokasi. Tapi kalau yang di Aceh ini kenapa ditolak? Nah, kalau menurut keterangan warga yang dihimpun BBC disebut ada beberapa alasan kenapa mereka nolak pengungsi Rohingya. Alasan yang pertama, dan menurut gue ini alasan yang paling basic, karena emang nggak ada tempat buat mereka di Aceh. Kayak lokasi yang dipakai buat penampungan sementara aja deh. Itu beberapa tuh sebenarnya tuh tempat aktivitas kerja warga lokal sana loh. Yang kalau nggak segera direlokasi, ya kerjaan warga setempat tuh pastinya jadi terhambat kan. Terus alasan lainnya juga disebut masyarakat Aceh tuh kebanyakan udah kapok sama kelakuan orang-orang Rohingya. Masyarakat ngerasa para pendatang ini tuh pada nggak mau nurut sama aturan warga. Dan itu belum ditambah sama kasus-kasus pengungsi yang kabur dari kamp pengungsian loh. Sama banyak juga tindakan nggak mengenakan yang diterima warga selama berinteraksi sama para pengungsi ini. Jadi ya sebenarnya alasan penolakannya tuh sama aja ya kayak yang di Thailand sama di Malaysia tadi. Karena attitude sama tindakan-tindakan yang dilakukan sama para pengungsinya sendiri. Gara-gara kelakuan mereka, akhirnya warga lokalnya malah jadi malas tuh sama mereka tuh. Malah jadi nggak mau nolongin tuh. Ya mau gimana lagi, salah sendiri kan jatuhnya ya. Masyarakat ini memang nggak menerima karena mengganggu kenyamanan. Yang pertama pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi selain alasan personal dari masyarakat dan alasan kedaulatan negara, ada satu alasan lagi nih yang menurut gue ya ini cukup penting sih. Kalau ngomongin pengungsi Rohingya khususnya di Asia Tenggara. Jadi kalau menurut Lex Rivel, pakar studi Asia Tenggara di Brookings Institution, dia bilang isu pengungsian ini tuh emang bukan hal yang bisa diselesaikan dengan gampang di level regional. Jadi walaupun banyak pihak yang kritik dan ngedorong ASEAN buat ngambil tindakan buat nyelesain kasus Rohingya, tapi kalau menurut Rivel, ASEAN tuh nggak bisa disamain kayak organisasi regional kayak Uni Eropa gitu, nggak bisa. Kalau menurut Rival, ASEAN tuh bukan badan regional, dan ASEAN tuh nggak punya anggaran atau mekanisme khusus yang bisa dipakai buat nanganin masalah-masalah kayak gini. Ya masalah masing-masing negara aja masih repot kan, gimana mau fokus ngurus pengungsi coba? Iya juga sih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Tindakan nolak warga Rohingya ini tepat atau enggak nih? Bener apa enggak? Apakah ini salah karena orang-orang Rohingya ini tuh lagi kesusahan, wajib kita bantu? Atau ini udah tepat? Karena bagaimanapun ya, masyarakat negara kita sendiri lah yang harus diutamain. Yang mana nih? Silakan komen. Assalamualaikum. Ara Rohingya Zati. Ara Hokkan. Ara Dunia Sai. Oke, tambahan dikit, pas gue lagi ngedit video ini dilaporin ada sekitar 200 orang Rohingya yang mendarat di Aceh lagi nih. Kali ini mereka berlabuhnya tuh di tepi pantai Ujong Kareng di kota Sabang. Dibilangnya sih ini pertama kalinya nih ada orang Rohingya yang terdampar di tepi pantai Ujong Kareng. Dan dengan 200 pengungsi yang baru datang ini, berarti kalau menurut UNHCR Indonesia disebut, di bulan November 2023 ini aja, udah ada 5 kapal pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. 3 di Kabupaten Pidi, 1 di Biren, dan 1 lagi yang terakhir tadi tuh yang di Sabang. Dan kalau semuanya dijumlahin, berarti di bulan November 2023 ini aja tuh udah ada sekitar 1000 orang Rohingya loh yang mendarat di Aceh. Dan ini cukup berbahaya sih, soalnya shelter sementara yang ada di Pidi tuh itu aja sekarang udah melebihi kapasitas. Datang lagi 200, mau ditampung di mana coba? Oke, sekian dari minggu kali ini tentang kenapa orang-orang Rohingya pada ditolakin di mana-mana. Ya ternyata gara-gara mereka sendiri ya sebenarnya ya. Udah sempat diterima tapi kelakuannya malah begitu tuh.
Kayak jadi nggak tahu terima kasih kan jatuhnya kan. Kalau lu merevisi, kalau gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. No